Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Wawan Koswara SPD, mengajar IPA kelas 7. Baik, Bapak akan membawakan materi mengenai hidup sehat tanpa narkoba. Anak-anakku sekalian, sebagai pendahuluan, remaja adalah sebagai generasi penerus, hendaknya menjadi manusia yang berkualitas dan kepribadiannya yang baik. Sejalan dengan perkembangan zaman, kenakalan dengan remaja ini menjurus ke tindak kriminal dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, kenapa narkoba ini bisa merusak generasi bangsa atau generasi penerus? Bagaimana mengatasi permasalahan narkoba? Tentu ini harus melibatkan seluruh komponen masyarakat dengan mencari akar permasalahan dan melakukan pendekatan komprehensif multidisiplin agar penanggulangan lebih profesional. Anak-anakku sekalian, narkoba mengancam generasi muda Indonesia. Apa itu narkoba? Narkoba adalah sekelompok zat yang pada umumnya mempunyai resiko kecanduan pada penggunanya. Atau bisa dikatakan, narkoba itu adalah merupakan bahan zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan saraf, sehingga bisa disalahgunakan akan menyebabkan gangguan psikis, yaitu fungsi dan sosial. Seperti apa perilaku pemakai untuk pemakai narkoba? Pertama, melakukan berbagai cara untuk mendapatkan narkoba secara terus-menerus, termasuk menjual diri. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, pelajar menggunakan uang sekolah. Lalu yang ketiga, berani mencuri. Dan yang keempat, merusak tubuh atau menyayat anggota tubuh. Apa sih bahayanya narkoba? Pengguna narkoba dapat memberikan efek samping diantaranya. Pertama, halusinasi. Ya, seseorang melihat suatu benda yang sebenarnya tidak ada dan tidak nyata. Itu biasanya menggunakan kokain. Yang kedua, stimulan, yaitu mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya. Dan ini mengakibatkan seseorang lebih bertenaga, ya, dan senang sementara, membuat seseorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Kemudian yang ketiga adalah depresan. Apa itu depresan? Menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang. Nah, di situ ada zat adiktif. Apa? Rasa kecanduan dan ketagihan. Jika terlalu lama dan sudah tergantung narkoba, maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak. Dan jika sudah melalui takarannya, pengguna itu akan overdosis sehingga mengakibatkan kematian. Anak-anakku sekalian, Bapak di sini akan memberikan jenis-jenis narkoba. Di antaranya yang mengakibatkan depresan, di antaranya contohnya alkohol. Kemudian inhalants, sleeping pill, ketamin, painkiller. Nah, itu yang mengakibatkan depresan. Kemudian ada juga yang mengakibatkan stimulan. Apa itu stimulan? Contohnya tembakau, kokain jenis bubuk, amfetamin, dan metafetamin. Kemudian ada yang mengakibatkan halusinogen. Apa itu contohnya? Yaitu marijuana, ekstasi, LSD, atau singkatan dari lysergic acid ditimilide. Ya. Berikut ini adalah gambaran pengguna narkoba di Indonesia. Pertama, pelajar SMP, SMA, bahkan juga sampai tingkat SD. Ini yang mengerikan bangsa kita ini. Jadi narkoba itu bisa merusak kalangan pelajar. Nah, ini pengguna narkoba di Indonesia menurut data tahun 2015 pada bulan April itu pada usia produktif. Narkoba menyumbang kematian sebanyak 18,3 juta jiwa per tahunnya. Setiap harinya 50 orang meninggal dunia akibat narkoba. Kerugian material sebesar 63,1 T per tahunnya. Kenapa remaja menggunakan narkoba? Di antaranya ada dua, faktor internal dan faktor eksternal.
Yang termasuk faktor internal yaitu masalah pokok remaja berpangkal pada pencarian identitas diri. Mereka mengalami krisis identitas diri karena mereka mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Identitas diri adalah hal yang sangat penting dalam pola pergaulan remaja. Untuk itu, remaja cenderung mau melakukan apa saja untuk dapat masuk ke dalam lingkungan pergaulannya. Hambatan dalam proses sosialisasi akan menyebabkan labilitas emosional remaja, sehingga tingkat toleransi stres relatif rendah. Mereka mudah menyerah, kurang memiliki daya juang, dan rendah ketekunannya dalam belajar mengatasi masalah. Yang kedua, faktor internalnya apa saja? 1. Keluarga. 2. Teman sebaya. 3. Komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. 4. adalah faktor ekonomi. Misalnya, faktor keluarga itu perceraian, kurang komunikasi antar anggota keluarga, pendidikan yang salah pada keluarga, biasanya terlalu memanjakan anak, atau kurang memberikan pendidikan agama, penolakan terhadap eksistensi anak. Teman sebaya juga yang kurang baik itu bisa mempengaruhi. Komunitas lingkungan tempat tinggal juga bisa mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah faktor ekonomi. Remaja dan kelebihan uang atau kekurangan uang itu juga bisa mengakibatkan menggunakan narkoba. Cara narkoba masuk ke tubuh. Pertama, oral, melalui mulut, yaitu dengan cara menelan. Kedua juga bisa dengan cara dihisap atau inhalants, dibakar seperti rokok, lalu dihisap langsung ke paru-paru, hati, dan otak. Yang ketiga, dihirup, ya, atau intranasal, bahasa kerennya itu. Menghirup langsung melalui hidung, diserap oleh saraf 2 dalam hidung ke otak. Yang keempat, injeksi intravena, yaitu memasukkan dalam bentuk cair melalui jarum suntik ke dalam darah atau pada nadi masuk ke dalam paru-paru, hati, jantung, dan otak. Yang kelima, ditaruh dalam luka dengan cara menaburkan pada bagian kulit tubuh yang disayat. Itu terlebih dahulu dibuat luka. Kemudian yang keenam, ditaruh di bawah lidah untuk dilarutkan air liur. Yang ketujuh, insersi anal, memasukkan lewat lubang dubur. Itu juga bisa caranya seperti itu dalam narkoba. Sifat utama narkoba, pertama, sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti adalah keinginan yang tidak tertahankan terhadap zat yang terkandung dalam narkoba dimaksud. Yang kedua, toleransi, kecenderungan untuk menambah dosis. Yang ketiga, ketergantungan secara psikis, yaitu diantaranya cemas, gelisah, depresi, dan emosional. Yang keempat, ketergantungan secara fisik, yaitu gejala putus zat atau sakau. Deritanya badan sangat hebat sehingga dorong untuk pakai lagi. Itu diantaranya. Nah, urutan-urutan penyalahgunaan narkoba, pertama, anak-anakku sekalian, itu dimulai dari rokok, kemudian lanjut kepada narkotika, lalu dari narkotika masuk juga bisa ke alkohol, lalu terakhir psikotropika, dan yang paling parah bisa menyebabkan seks bebas atau penyakit kelamin atau dikenal dengan HIV, ya, atau AIDS. Dan yang terakhir mengakibatkan kriminalitas. Itu urutan penyalahgunaan. Sekian dan terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat buat anak-anak sekalian. Terima kasih. Jangan lupa Bapak mengingatkan, ya, prokes, yaitu protokol kesehatan. Pertama, memakai masker dan juga jaga jarak, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Lalu Bapak contoh ini, pakai masker ya, seperti ini. Jangan sampai masker tidak dipakai. Pakai masker, harga mati. Tidak pakai masker, Anda mati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.